Vespa on Matic. Video sekolah pembelajaran online mantap dan menarik. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu kalian harus bisa menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Yang pertama kita akan belajar tentang sistem koordinat. Pengertian dari sistem koordinat yaitu suatu cara untuk menentukan kedudukan suatu titik ataupun benda pada bidang datar maupun bidang ruang. Nah, di sini ada dua bentuk, yaitu bentuk pertama di sini adalah sistem koordinat pada bidang datar. Yang di sebelah sini ini adalah sistem koordinat pada bidang ruang. Nanti kita akan fokusnya pada sistem koordinat pada bidang datar. Adapun dalam sistem koordinat pada bidang datar ada beberapa komponen. Di sini kita lihat garis yang horizontal ini adalah sumbu X. Kemudian garis yang vertikal ini adalah sumbu Y. Nah, titik potong atau titik pertemuan pada sumbu X dan sumbu Y ini adalah koordinat 0,0, biasanya dilambangkan dengan huruf O. Nah, nanti kita akan mencari suatu titik di sini di dalam sistem koordinat pada bidang datar. Selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem koordinat pada bidang ruang. Nah, sistem koordinat pada bidang ruang di sini hampir mirip dengan sistem koordinat pada bidang datar. Perbedaan utamanya di sini adalah jumlah sumbunya. Kalau misalkan pada sistem koordinat bidang datar di sini ada dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Namun dalam sistem koordinat pada bidang ruang di sini ada tiga sumbu, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Jadi misalkan kita mau mencari satu titik atau kedudukan satu titik, di sini kita harus menggunakan ketiga sumbu ini untuk menentukan kedudukan titik ini. Selanjutnya kita akan belajar tentang koordinat kartesius pada bidang datar. Nah, di sini kita lihat dalam koordinat kartesius pada bidang datar ada 4 kuadran atau 4 area. Yang pertama ada kuadran 1, nilainya harus X itu lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0. Pada kuadran 2, nilai X lebih kecil dari 0, nilai Y lebih besar dari 0. Pada kuadran 3, nilai X kurang dari 0, nilai Y kurang dari 0. Kemudian pada kuadran 4, nilai X lebih besar dari 0, nilai Y lebih kecil dari 0. Nah, contohnya di sini misalkan ada titik 1,2, titik A 1,2. Nah, 1,2 ini satunya adalah X, duanya adalah Y. Di sini juga X, Y, X, Y, X, Y. Nah, titik pertama dulu, titik A. Kita lihat satu ini lebih besar dari 0, berarti X-nya lebih besar dari 0. 2 lebih besar dari 0, berarti Y-nya lebih besar dari 0. Nah, kita lihat X-nya lebih besar dari 0, Y-nya lebih besar dari 0, jadi masuk kuadran 1. Kuadran 1. Kita cek yang B. Di sini ada min 4,1. Min 4 ini kurang dari 0, berarti X-nya kurang dari 0. Y-nya 1, lebih besar dari 0, berarti Y-nya lebih besar dari 0. Ya, terus. Nah, kita cek di sini X-nya kurang dari 0, Y-nya lebih besar dari 0. Di sini kita cek ternyata masuk kuadran 2. Ya. Kita tulis kuadran 2. Selanjutnya ada titik C, min 2, min 3. Nah, min 2 ini kurang dari 0, berarti X-nya kurang dari 0. Min 3 ini juga kurang dari 0, berarti Y-nya kurang dari 0. X-nya kurang dari 0,
Y-nya kurang dari 0. Berarti di sini kita lihat, oh masuk kuadran 3. Kuadran 3. Selanjutnya titik terakhir di sini ada titik D 3,-1. Nah, 3 ini lebih besar dari 0, berarti X-nya lebih besar dari 0. Y-nya di sini min 1, kurang dari 0, berarti Y kurang dari 0. X-nya lebih besar dari 0, Y-nya kurang dari 0. Kita lihat ternyata masuk kuadran 4. Selanjutnya kita akan belajar tentang kedudukan sebuah titik pada koordinat kartesius. Kedudukan sebuah titik pada koordinat kartesius di sini dilambangkan dengan x, y atau dinyatakan dengan x, y, di mana x, y ini adalah pertemuan antara sumbu x dan sumbu y. Misalkan kita ambil contoh di sini, contoh ada titik A 2,3. Nah, A 2,3. 2 ini adalah X, 3 adalah Y. Jadi misalkan kita posisi awal di sini, kita harus ke sumbu X dulu. Kita hitung 2, berarti di sana 1, 2 di sini. Kemudian sumbu Y-nya 3, kita ke atas 3, 1, 2, 3. Nah, jadi di sini. Nah, jadi kedudukan titik A 2,3 ada di sini. A 2,3. Nah, kalau positif ke kanan, kalau negatif ke kiri untuk sumbu X-nya. Kalau pada sumbu Y ke atas positif, ke bawah negatif. Misalkan kita ada titik B min 4, ya min 2 aja ya, jangan banyak-banyak. Min 2,3 misalkan. Nah, ini X, ini Y ya. Kita lihat X-nya min 2. Berarti dari sini dulu min 2. Harus ke kanan atau ke kiri dulu, jangan ke atas atau ke bawah. Min 2 ke sini, min 2 di sini. Kemudian Y-nya 3, berarti ke atas, bukan ke bawah. 3 berarti sini. Nah, ini titik B min 2,3. Contoh selanjutnya misalkan C min 3, min 2. Angkanya hampir sama karena di sini serbuannya hanya sampai 3, min 3 sampai 4. Nah, kita lihat di sini X-nya min 3, Y-nya min 2. Jadi kita di sini dulu min 3, 1, 2, 3 di sini min 3. Kemudian min 2 berarti turun di sini. Yang min 2 di sini ya. Nah, jadi kedudukan titik C min 3, min 2 di sini. C min 3, min 2. Nah, tapi contoh terakhir misalkan ada D 4,0. Berarti X-nya di sini 4, Y-nya 0. Pertama di sini dulu 4. Oh, berarti ke sana bukan ke sini. 1, 2, 3, 4 di sini. Y-nya 0, berarti nggak kemana-mana, nggak ke atas, nggak ke bawah, berarti di sini. Ini adalah titik D 4,0. Kalau pertanyaannya misalkan titik E 0,0 gitu ya, berarti di sini. Ini titik E misalkan 0,0. Selanjutnya kita akan belajar tentang kedudukan relatif suatu benda. Kedudukan suatu benda dikatakan relatif jika ditinjau dari titik acuannya. Nah, misalkan di sini ada 4 titik. Titik A, titik B, titik C, titik D. Nah, kita misalkan di sini A merupakan titik acuan. Jadi, kalau misalkan A ini merupakan titik acuan, berarti titik B, titik C, titik D ini berada di sebelah kanan titik A.
Nah, ini saya tulis di sini. Kemudian misalkan titik B ini adalah titik acuannya, ini titik B. Berarti titik A ini berada di sebelah kiri titik B dan titik C maupun titik D ini berada di sebelah kanan titik B. Selanjutnya kita akan belajar untuk mencari jarak dua titik pada koordinat dua dimensi. Nah, misalkan di sini kita lihat ada dua titik, titik A dan titik B. Titik A x1, y1, titik B x2, y2. Nah, untuk mencari jarak ini ada rumusnya, yaitu di sini AB sama dengan akar x2 kurangi x1 kuadrat ditambah y2 kurangi y1 kuadrat. Kita ambil contoh, misalkan kita akan mencari jarak K ke titik L, ya. Titik K di sini ada 1,3, titik L di sini ada 1,7. 1 di sini adalah x1, min 3 di sini y1. 1 di sini x2, 7 di sini y2. Kita masukkan rumus ini, ya. Di sini mencari AB, tapi di sini kita mencari KL. KL sama dengan akar, ya, x2 kurangi x1 kuadrat. X2 nya 1, kurang buka dulu, 1 kurangi x1 nya 1 kuadrat ditambah, kurang buka dulu, y2 7 kurangi, kurang buka, min 3 kurang tutup lagi kuadrat sama dengan akar 1 kurangi 1 0, jadi meskipun dikuadratnya juga 0, ditambah 7 kurangi min 3, berarti 7 plus 3, 7 plus 3 kuadrat. Nah, 7 tambah 3 kuadrat, 7 tambah 3 dulu 10 kuadrat 100, berarti di sini akar 100 sama dengan 10 satuan. Jadi jarak antara titik K 1,3 dan L 1,7 yaitu 10 satuan. Contoh kedua, di sini kita akan mencari jarak titik P ke titik Q. Titik P di sini ada 0,5, titik Q 6,0. 0 di sini pada titik P x1, min 5 di sini y1. 6 pada titik Q x2, 0 pada titik Q y2. Kita mau mencari jarak P ke Q. P sama dengan akar, sesuai rumus di sini x2 nya adalah 6 dikurangi x1 nya 0 kuadrat ditambah, kurang buka, y2 nya di sini 0 dikurangi, kurang buka, min 5 kurang tutup kuadrat. Nah, sama dengan 6 kurangi 0 6 kuadrat berarti 36 tambah min 5 berarti plus 5 kuadrat berarti 25. Ya, di sini min sama min jadi plus. Kemudian sama dengan 36 ditambah 25 berarti akar 61 satuan. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari pada sistem koordinat yaitu peta. Mungkin kalian lihat peta, ya, yang berupa buku itu, atau globe, ya, globe. Misalkan kita mau mencari koordinat titik atau kota tertentu, gitu ya, pasti ada koordinatnya berapa seperti itu. Nah, di dalam peta juga ada skala, ya, skala. Kemudian ada jarak pada peta, jaraknya berapa. Kemudian pastinya setelah itu kita juga tahu jarak sebenarnya. Nah, di sini ada rumusnya. Skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Untuk mencari jarak pada peta, jarak sebenarnya dikali skala. Untuk mencari jarak sebenarnya, di sini jarak pada peta dibagi skala. Kita ambil contoh, misalkan di sini ada soal
diketahui skala sebuah peta 1:200.000. Kemudian jarak dua kota di sini ada 6 cm atau jarak pada peta 6 cm. Ditanyakan jarak sebenarnya. Nah, kita lihat jarak sebenarnya. Untuk mencari jarak sebenarnya, jarak pada peta dibagi skala. Berarti kita tulis JS sama dengan jarak pada peta 6 dibagi 1/200.000. Nah, karena di sini pecahan ya, kita kalikan. Tapi dibalik, kita kali 200.000 per 1 sama dengan 12000,000 cm. Kita jadikan kilometer, ya, jadi 12 kilometer.